Putusan pada pagi hari ini akan mendapatkan kemenangan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan daimin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa azimi sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fa ayyina Rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam wa adkhilna al-jannata daras kita. Nah, terbentuknya siswa yang berakhlak mulia ini terilhami dari tujuan pendidikan ya di dalam Undang-Undang Sidiknas. Kemudian cerdas secara akademik ya, berkarakter. Ini adalah sesuai dengan harapan di 8 profil lulusan ya. Kemudian berdaya saing global, berwawasan lingkungan. Nah, dari masing visi ini ya kita jabarkan dalam beberapa indikator. Ya. Bapak dan Ibu, mungkin kita bisa memutuskan satu persatu masing-masing misi ini. Yang pertama, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang saya tawarkan tadi untuk 2 persoalan ini, mungkin ada yang ingin berpendapat. Ya, yang berkaitan dengan literasi Al-Quran 15 menit dan salat zuhur berjamaah. Mungkin ada yang ingin berkomentar. Aman. Ya, ada tambahan untuk Coba cari taruh. Ini kata depan. Apa yang ditawarkan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang jamaah pribadi, karena jamaah sampai siang menjelang zuhur. Ada satu keinginan Mada pribadi yang ingin Mada sampaikan kepada pihak sekolah. Setiap azan berkumandang, anak-anak semangat Pak Haji untuk keluar sholat. Kami kalau guru perempuan menurut Mada pribadi kurang mampu untuk menghandle 30 lebih orang siswa. Kan dalam satu kelas ada 30 lebih orang siswa, di mana mereka ingin semua ke masjid. Ketika diarahkan ke masjid, biasanya mereka keluar. Tetapi setelah tiba di masjid dan ketika gurunya masuk ke dalam masjid, tiba-tiba anak-anak banyak yang berhamburan keluar tanpa sepengetahuan gurunya. Mungkin baiknya ada guru-guru tertentu yang Aji tugaskan untuk mengontrol siswa jika sekolah kita menginginkan seperti ini, sholat zuhurnya itu teratur dan tertib. Karena dekat juga dengan kantin, ini jadi kendala utama menurut Mada. Ada juga kelas-kelas yang jauh. Kalau gurunya mengontrol, ada di sini ada hampir 30 rombel Haji. Kalau dipakai satu masjid apa cukup? Itu yang kedua. Mungkin yang pernah dilakukan oleh sekolah kita untuk per sesi itu dilakukan lagi, cuman tidak efektifnya karena tidak ada yang mengontrol, tidak cukup kami guru mata pelajaran. Mungkin itu saja dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau membahas tentang kualitas disiplin belajar mengajar, kita kembali ke kita dulu, ke gurunya dulu ya. Di kelas, pertama kalau kita masuk kelas, Bapak Ibu, tolong kondisikan dulu kelasnya. Kondisikan kelas itu seperti apa Bapak Ibu? Kadang meja depan, meja belakang, posisinya tidak sama, tidak teratur. Suasana yang tidak menyenangkan seperti itu, bagaimana cara belajar yang baik Bapak Ibu? Pak Guru, tak dari Bapak Ibu, setau ilmu itu tidak akan semengit. Arahkan siswa mengatur posisi meja. Kadang yang seperti saya, yang jamnya setelah jam istirahat, itu suasana kelas itu sudah beda.
Posisi meja kursiku sudah berbeda. Kenapa bisa begini Bapak Ibu? Terjawab dari 5 kelas yang saya ajarkan kelas 12 itu terjawab. Karena sebelum Ibu masuk, Bapak Ibu, sebelum lo itar Ibu gara ku guru madalu, dari madalu caru pamarung, bira tabohaka kosong, kayak ilir pameja kadera, lo caru marung taboha ente Bapak Ibu. Giliran pada masuk, Masya Allah kelasnya ya Allah. Itu Bapak Ibu, mulai kalau caru mereka tiga suasana kelas. Itu. Yang kedua, identifikasi kebutuhan murid dalam kelas Bapak Ibu. Topik pembelajaran dari punanya Ibu Rafika saekan identifikasi dengan kelas ini, materinya ini kira-kira metode apa yang saya terapkan. Karena memang kompetensi tiap siswa di tiap kelas itu berbeda-beda Bapak Ibu. Dan tolong Bapak Ibu jangan selalu menitipkan catatan. Kasihan anak-anak, titip kita baru catatan ke Bapak Ibu, yakin sampai kita siswa dengar catatan Ibu, mau apa ke umai, buca-buca kumaru. Astagfirullah Bapak Ibu. Dari apa yang niat Bapak Ibu ke sekolah untuk memberikan materi itu tidak tersampaikan, karena kita titip catatan seperti itu. Kalau sudah titip catatan, rami dan betoi, lu ulah sara, terganggu kelas lain Kak. Kelas lain bukan cari tanah. Lulus saking ngobrol, tiara guru, nggak tuh catatan kau ringkas, bosan anak-anak Bapak Ibu. Laramena metode pembelajaran bervariasi sekali Bapak Ibu. Pak uru undahin Pak Ete Bapak Ibu tak kalembo pu ade, tak kasih tepu ade, nampe to ika. Mata aduk Ete tak usul maru menan arasa lantai itu. Udah lantainya lagi bangunan mangga, nggak rujak. Amanda bisa mau lagi Bapak Ibu ya disimak dari kembali ke diri kita dulu. Tidak aja bukan cara siswa maka taatkan itu sadari juga. Mungkin Bapak Ibu gurunya lagi metode ngajarnya diperhatikan Bapak Ibu ya supaya siswanya tidak bosan. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat kita periksa, ya kalau kita periksa dalam kelas maka pada saat itu kita dapat. Nah kalau kita memeriksa di luar kelas maka ketika pertemuan berikutnya baru kita evaluasi. Ini disebut dengan evaluasi proses. Jadi kalau proses yang ada gerakan dalam kelas, ada yang dilakukan pada saat kita meriksa jawaban ada. Yuk, lanjut ya. Sudah digital. Saya bahas poin terakhir. Saya adalah salah satu generasi peralihan antara generasi offline ke generasi online. Ya, jadi pada awalnya saya berpikir bisa nggak saya? Ya. Ternyata enak juga setelah dijalani. Alhamdulillah bisa diundang ke Surabaya, bisa diundang ke Malang. Oke, kontekstual itu yang sangat penting menurut Mada. Karena anak-anak itu kan kontekstual itu yang sangat perlu. Misalnya tadi anak-anak itu kan boleh keluar itu. Jadi Mada memberikan tanda kutip tadi tak Bapak. Ya. Next, oke. Yang itu, yang refleksi. Refleksi itu antara satu kelas dengan kelas lainnya berbeda. Iya, Mada wajib. Misalnya seperti tadi Pak, kita di sini maaf Bapak Kepala Sekolah, kita di sini kan kekurangan LCD. Kebetulan pikiran Mada, misalnya Mada tanya sama anak-anak refleksinya, siswa mau pakai print out atau pakai LCD sayang? Ibu, kan kita 24 jam lihat HP. Kita maunya yang print saja Ibu. Langsung bisa kan bisa. Bapak Ibu, program pelimbasan pembelajaran menggalang dari BGTK, Balai Guru Tenaga Kependidikan NTB BIS 3 tahun 2025. Alhamdulillah saya Bu Wiwi Payuris dipercayakan kemarin oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan banyak ilmu yang kami dapatkan pada kegiatan PM kemarin selama 6 hari. Tidak maksimal dan Anda merasa diri Anda tidak mampu. Apa yang Anda lakukan? Diam di tempat, tidak mau bergerak. Berarti itu adalah pola pikir tetap.
Bagi yang pola pikir bertumbuh, kalau saya gagal, berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Jadi tidak ada kata menyerah di situ. Maju terus. Kalau gagal, maju lagi. Itulah pola pikir bertumbuh. Yang kedua, saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab resiko untuk gagal akan besar. Banyak Bapak dan Ibu guru. Di ruang guru ini 90% yang level 2 itu. Dikasih tugas, jangan saya, Bu Betty aja. Bu Betty yang lebih hebat. Enak mata. Mata di mau. Itu PPT namanya. Dia menolak semua tugas karena dia takut menghadapi resiko. Padahal kita yang pola pikir bertumbuh, maju aja. Resiko gagal atau berhasil urusan belakangan. Itu kalau pola pikir bertumbuh. Jadi jangan menyerah dulu, dicoba dulu. Dan kemudian berikut, kesalahan menunjukkan kelemahan saya sehingga saya menghindari demi menjaga nama baik. Ada suatu proyek tiba-tiba gagal, Anda merasa di sini tidak mampu, tiba-tiba Anda diam diri, tidak mau melakukan introspeksi diri. Itu pola pikir tetap. Apa yang dilakukan orang yang berpola pikir tumbuh? Kesalahan itu merupakan suatu proses belajar, memperbaiki diri, koreksi diri. Apa kekurangan saya kemarin? Apa kesalahan saya kemarin? Itu orang yang mau maju dengan PPB-nya. Jadi intinya di sini Bapak Ibu, tolong mulai dari sekarang segala PPT yang ada dalam diri Anda langsung Anda kurangi atau hilangkan. Proses kurangi lagi. Kalau Pak Agung memberikan tugas, Bu Dewi, saya titip tugas jadi wali kelas. Tidak mau saya pedok, resiko jadi wali kelas. Itu PPT. Itu ya. Itu namanya pembelajaran berkesadaran. Kemudian bermakna. Dari pola pikir yang berkesadaran tadi dikembangkan. Cari konsep itu. Ada nggak kaitan relevansinya dengan kehidupan nyata? Itu maksudnya berkesadaran, bermakna. Dan menggembirakan. Ciptakan suasana kelas yang positif Bapak Ibu, menyenangkan. Jadi jangan sampai ada siswa yang ngantuk dalam kelas kita. Undang strategi supaya siswa itu merasa senang, positif dalam kelas saat proses pembelajaran. Oke, untuk lebih bagaimana pembelajaran mendalam, bagaimana cara membuat rencana pembelajaran mendalam, nanti ada saudari saya Ibu Widi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Pandai kanan saya, mulai sekarang Bapak Ibu jangan pernah ikut arus dalam PTT. Buang PTT itu, maju ke PBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman dan 4 kerangka. Dan rumus ini wajib tertuang dalam RPP. Itu ya. Jadi idealnya itu wajib, semuanya wajib tertuang dalam RPP. Langsung aja. 8 dimensi sudah dijelaskan sama Bapak pengawas tadi. Yang mulai dengan keimanan, kemudian kewargaan, berlaku kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Sebelumnya, di kurikulum Merdeka, kita mengenal 6 profil pelajar Pancasila. Siapa yang masih ingat? Oke, pertama apa? Keimanan. Oke, lanjut. Ibu Ratu? Gotong royong. Berpikir kritis. Kreatif. Kolaborasi, kebinekaan global. Ada nggak persamaannya dengan di 8 dimensi? Sama. Ada 6 poin yang sama. Yang beda cuma di kesehatan saja. Walaupun di situ ada tambahan komunikasi, gitu ya. Tapi komunikasi sepertinya sudah tertuang di apa kemarin itu ya? Berlarut dan sebagainya. Jadi sebenarnya dari 6 profil pejabat Pancasila menjadi 8 dimensi itu hanya 1 aja yang beda. Nah terus ini nih buat apa? Jadi tujuan pembelajaran kita di mana siswa yang kita ajar itu harus mencapai ini 8 dimensi inilah yang harus kita tuju gitu. Nah untuk mencapai 8 dimensi ini apa aja yang harus kita lakukan di pembelajaran mendalam? Harus menautkan prinsip pembelajaran yang bagaimana tadi sudah dijelaskan sama Bapak pengawas yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Terus ini apa indikatornya? Nah, nanti Ibu saya terangkan. Terus ada pengalaman pembelajaran mendalam apa aja? Memahami, mengaplikasi, berefleksi. Dan ini wajib ada di RPP. Terus di mana posisinya? Itulah yang akan saya jelaskan hari ini.
Terus yang keempat, ada 4 kerangka pembelajaran, dan ini wajib ada di FPP kita, yaitu apa aja? Praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan, dan pemanfaatan digital. Yang ini poinnya ini yang keempat ini yang sering kita permasalahkan di sekolah, pemanfaatan digital. Lanjut Ibu Devi. Terus pertanyaannya adalah bagaimana mengimplementasikan sebelumnya? Bagaimana mengimplementasikan pembelajaran mendalam? Menurut Ibu dan Bapak bagaimana? Gimana kira-kira kita mengimplementasikan pembelajaran mendalam? Sekop? Oh, menunggu supply. Oke, jadi pembelajaran mendalam yang rumus tadi 8334 wajib tertuang dalam rencana pembelajaran, wajib. Oke ya. Nah terus apa itu RP? Posisinya di mana? Indikator apa yang menunjukkan prinsip ini? Indikator apa yang menunjukkan pengalaman ini? Gitu maksudnya. Terus asesmennya dan sebagainya nanti. Terus di rencana pembelajaran mendalam ada 4 komponen utama. Kalau di kemarin modul saya kan banyak sekali kan, sampai ada pertanyaan pemantik, ada glosarium dan sebagainya kan, banyak. Nah kalau di rencana di RPM namanya sekarang rencana pembelajaran mendalam, ada 4 komponen utama. Yang pertama apa? Identifikasi. Yang kedua desain pembelajaran, yang ketiga pengalaman belajar, dan 4 asesmen. Ini 4 ranah pentingnya. Terus kita satu persatu nih identifikasi, dan ini yang akan kita tuangkan dalam rencana. Nah, Bapak dan Ibu tadi kan sudah menerima itu ya, format ya. Mungkin sambil diperhatikan. Terus diisi dengan apa? Bisa juga buka web. Aplikasi kesiapan murid nih. Nah, ini berdasarkan apa saya menulis ini? Berdasarkan hasil pengamatan. Terus apa yang saya tulis? Pada umumnya, siswa ini telah memiliki pemahaman dasar tentang konsep. Kali ini ceritanya saya RPP-nya itu tentang listrik, muatan listrik gaya. Jadi sebelum itu siswa sudah ada pengetahuan tentang atom. Kapan mereka memperoleh itu? Di SMP misalnya. Itu biasanya kalau saya kelas 12 sengaja dari mana? Identifikasinya dari kelas 10, kelas 11. Dari guru-guru informasi, guru-guru yang mengajar sebelumnya. Gitu ya Bu. Jadi bahasanya nanti tinggal disesuaikan aja dengan mapel masing-masing. Terus karakteristik materi. Nah ini termasuk listrik tasik nih sudah. Di situ apakah prinsip atau konseptual tergantung mapel masing-masing. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Oke. Terus profil lulusan. Nah, oke. Dimensi profil lulusan tadi kan ada 8. Nah di materi ini Madani, gaya dan muatan listrik, saya Mada tuh hanya memilih 4. Apa aja? Ya tergantung keluasan dan kedalaman materi Mada. Topiknya hanya memilih kolaborasi, berlaku kritis, kemenarian, komunikasi. Jadi ini tergantung mapel masing-masing, keluasan dan materinya. Paham Bapak Ibu ya? Oke, terus yang kedua, tadi 4 komponen utama itu adalah yang pertama identifikasi, yang sekarang adalah desain pembelajaran. Paket dari Ibu ditaukai pedagogi luhur yang wajib tadi, yang 4, yang paling bawah tadi ada kerangka pembelajaran. Wajib dimasukkan. Ya, isinya apa aja? Ada di situ di fotokopian, ada isian yang wajib diisi. Sebenarnya fleksibel, tapi kalau kita mau RPP ideal ya semuanya diisi gitu. Oke, yang pertama apa? Capaian pembelajaran. Apa itu CP Bapak Ibu? Iya, capaian pembelajaran itu kepanjangannya. Pengertiannya kira-kira kompetensi yang wajib dicapai oleh peserta didik ketika akhir fase. Jadi ini yang paling besar. Kemudian di bawahnya apalagi yang diisi lintas disiplin ilmu. Jadi di sini diisi apa? Misalnya di materi kita ini ada kaitannya dengan materi lain nggak? Masukkan. Misalnya ada tadi tuh matematika masuk, kimia masuk. Kimia apa? Karena ada atomnya. Matematikanya apa? Karena ada aljabarnya. Terus TIK-nya apa? Saya menggunakan aplikasi. Ada beberapa aplikasi yang saya pakai. Jadi itu adalah namanya lintas disiplin ilmu. Bisa Bu ya, Bapak ya? Terus lanjut lagi. TP. TP ini bukan hal baru. Jadi TP itu diturunkan dari CP. Apa aja muatannya? 1, kompetensi. Wajib ada kompetensi. Yang kedua wajib ada ruang lingkup materi. Itu sudah kita hafal. Saya nggak perlu menjelaskan yang ini. Terus masuklah di sini kerangka pembelajaran yang ada di pembelajaran mendalam. Ada 4 yang ke bawahnya wajib ada, walaupun ada yang opsional. Apa aja? Praktek pedagogis. Nah, kondisinya metode gitu. Jadi praktek pedagogis metode yang kita model dulu.
kemudian metodenya apa, misalnya modelnya pakai PBL atau Discovery, terus metodenya apa, kira-kira apa metode pembelajaran Bapak Ibu? Ada apa aja? Contohnya diskusi, kemudian ada praktek dan sebagainya, itu termasuk metode presentasi dan sebagainya. Terus apa dibawa lagi? Kemitraan pembelajaran. Nah, mitra ini siapa aja? Guru, siswa, masyarakat, orang tua tentunya. Kira-kira mana yang bisa kita libatkan sesuai topik kita libatkan. Itu ya. Terus yang terakhir, yang ketiga, lingkungan pembelajaran. Di sini yang dimaksud dengan ruang lingkup pembelajaran adalah ruang yang mendukung pembelajaran. Yang mana aja? Ruang fisik, kelas, pakai kan? Ruang fisik tuh apa aja? Satu, kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang musik, semua ruang-ruang yang bisa kita pakai untuk pelajaran kita pakai. Oke, semua akses sekolah kita pakai. Kemudian apalagi ruang selain ruang fisik itu ruang virtual. Kira-kira ruang virtual itu apa? Google Classroom, Zoom meeting, forum diskusi, Google Form dan sebagainya bisa kita pakai. Itu ya, kalau memang sesuai dengan topik yang kita angkat. Terus yang terakhir, nah ini pemanfaatan digital. Wajibkah? Memang opsional. Tapi setidaknya kalau kita mau RPM yang ideal, kita mesti manfaatkan karena memang zaman. Gitu ya. Karena memang salah satu faktor yang bisa mendukung pembelajaran yang berpikir kritis itu adalah kita menggunakan media digital. Itu banyak sekali, apalagi sekarang ada AI dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, untuk masuk ke bagian ini ada, kalau dulu kan kalau kita bikin tunjangan pembelajaran, apa contohnya adalah taksonomi. Taksonomi apa yang terkenal? Taksonomi Belum. Ada Bloom. berapa levelnya? 6. C1 apa? Remember, mengingat. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, lupa ini, mengaplikasi. Yang keempat, menganalisis. Kelima, mengevaluasi. Keenam, mencipta. Nah terus ada taksonomi baru ini, baru sebenarnya udah lama, cuma kita baru kenal lagi ya. Solo namanya, taksonomi Solo. Sama nggak dengan Bloom? Sama aja, cuma namanya nih kayak di taksonomi Solo tuh ada 4 level. Yang pertama tuh unistruktural, multi, relasional, berpikir abstrak. Kalau kita kaitkan dengan taksonomi Bloom, itu tuh ada misalnya nih mengingat, memahami, mengingat sama dengan unistruktural, memahami, multi, terus relasional itu menganalisis, menerapkan, terus yang mencipta dan mengevaluasi di atas. Nah nanti akan kita bawa ke pengalaman belajar. Terus kata kerjanya ya sama aja, operasionalnya. Contohnya seperti ini, coba. Nah ini adalah contoh kata operasional taksonomi Solo. Nah ini sama aja kan, lihat aja yang di unistruktural. Kalau kita bawa ke Bloom itu sama dengan mengingat dan memahami. Yang paling bawah, jadi ini C1. Itu ya C1. Kemudian yang multistruktural itu sama dengan C2 di Bloom. Terus yang relasional sama dengan C3, C4. Kemudian yang abstrak sama dengan C5 dan C6. Kata kerjanya paling sama saja. Cuman posisinya di mana itu yang nanti kita tuangkan dalam RPM. Lanjut. Nah ini contohnya dalam RPM itu seperti ini. Misalnya ada fisika, CP-nya sudah ada di masing-masing. Terus disiplin ilmunya matematika, kimia, TIK, kemudian ada lagi itu topik pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran itu sesuai dengan materi masing-masing, harus mengandung kata kerja yang operasional. Apa itu yang operasional? Jadi susunannya harus dari yang paling mudah ke atas, jangan dibolak-balik, gitu ya. Terus selanjutnya itu ini di desainnya. Ini isinya cuma ini aja di satu pelajaran. Sesuai dengan di fotokopikan. Terus lanjut. Nah inilah yang baru di RPM tuh pengalaman belajar. Nah ini isinya di mana? Kan di fotokopian ada pengalaman belajar. Iya ya. Nah di sini tertuang 2 hal baru yang ada di RPM. Apa aja? 1, prinsip pembelajaran. Apa aja prinsip tadi? Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Gitu. Terus yang keduanya ada pengalaman belajar. Itu tuh ada memahami, merefleksi, dan mengaplikasi. Nah ini, terus di mana kita tempatkan ini? Posisinya di mana? Prinsip pembelajaran, Prinsip ini melekat
di semua aktivitas dari awal sampai akhir. Terus nanti tuh terus TP yang mana? TP-nya kita sesuaikan dari paling bawah C1 tadi mungkin apa gitu nanti dengan ciri-ciri inilah yang dimaksud. Jadi kalau berkesadaran tuh yang seperti apa nih? Yang pertama adalah sebelum prinsip berkesadaran adalah ya apa sih? Kenyamanan peserta didik dalam belajar. Jadi kita mengkonstruksi dulu konsep awal. Biasanya kan kalau kita di awal-awal pembelajaran di pertemuan pendahuluan gitu ya, kan kita tuh di awal-awal pasti yang gampang-gampang dulu, memancing pengetahuan siswa gitu ya, mengkonstruksi, membangun pengetahuan siswa. Bisa dengan apersepsi, mengkaitkan dengan materi lain, itu berkesadaran namanya. Terus nanti ada contohnya. Terus prinsip bermakna. Bermakna ini apa? Tentu pembelajaran yang kontekstual, kita kaitkan dengan kehidupan nyata siswa di luar sana. Kemudian yang bagaimana lagi yang melibatkan siswa dalam berbagai masalah itu masuk di prinsip bermakna. Kemudian ada kaitannya dengan pengalaman sebelumnya. Kemudian ada keterkaitan dengan bidang ilmu lain dan seterusnya. Terus menggembirakan. Apakah menggembirakan itu ketawa terus? Apakah ice breaking aja? Bukan. Humor boleh, tapi intinya itu sebenarnya menggembirakan itu adalah pembelajaran yang interaktif, tanya jawab interaktif, menggunakan media pembelajaran yang interaktif, itu maksudnya. Jadi tidak harus, bukan hanya ice breaking, bukan. Terus apalagi selain interaktif, anak-anak ternyata minatnya, ternyata nih mata pelajaran ini dia mengakomodir minatnya dia, itu sudah menggembirakan bagi siswa. Level dia akan kena C1, C2. Kalau ada indikator yang mengangkat itu bagian memahami. Gitu. Terus contoh aktivitasnya apa di TP nih? TP-nya begini. Misalnya peserta didik mengidentifikasi muatan-muatan listrik, itu kan paling bawah gitu identifikasi ya. Muatannya cuma ada yang positif, negatif itu doang. Itu kan paling bawah. Nah itu di bagian memahami. Contoh-contohnya di mapel lain seperti ini. Misalnya peserta didik menjelaskan apa itu fotosintesis. Pengertiannya aja dulu, belum ke yang lain-lainnya. Terus lanjut. Terus mengaplikasi. Aplikasi maksudnya apa Bapak? Artinya Bapak Ibu? Menerapkan. Kita menerapkan. Nah apa indikatornya? Indikatornya adalah menghubungkan berbagai ide atau informasi. Misal kita fotosintesis itu butuh apa aja? Ada udara, ada sinar matahari. Itu kan menghubungkan materi ya. Nah itu sudah masuk level mana? C3, C4. C3, C4 ada di pengalaman yang mana? Mengaplikasi. Misal contoh TP-nya itu apa? Nih, misalnya di modelnya PDL. Peserta didik menyelesaikan masalah terkait fenomena besi berkarat, itu termasuk mengaplikasi. Kalau di Discovery, peserta didik memprediksi. Jadi kata kerja itu sudah makin meningkat nih. Memprediksi itu bagian daripada mengaplikasi. Hubungan gaya dan jarak dan seterusnya. Jadi kalau sudah masuk mengaplikasi, siswa dapat mengaplikasikan, siswa dapat menganalisis, itu sudah masuk ke bagian mengaplikasi. Nanti kita kaitkan dengan taksonomi Solo. Terus yang terakhir, refleksi. Refleksi biasanya kan di akhir pembelajaran. Pertanyaan saya nih, kira-kira nih bagian memahami, mengaplikasi sama merefleksi nih, boleh nggak dibolak-balik menurut Bapak dan Ibu? Posisinya? Boleh dibolak-balik? Tidak boleh. Memahami itu harus di awal. Jadi karena dia itu levelnya level bawah. C1, C2 lah kalau kita bawa ke taksonomi. Jadi carilah TP yang C1, C2 itu memahami gitu. Itu yang paling gampang kita mikir memahami gimana ya posisinya, kan bingung. Daripada bingung mikirnya, petunjuknya ada di kata kerja operasional. Kalau dia memuat C1, C2 memahami. Gitu ya. Terus mengaplikasi kalau memuat kata kerja C3, C4 mengaplikasi. Gitu kan? Terus yang dan seterusnya itu ya C5, C6 itu merefleksi. Terus merefleksi itu apa hanya kesimpulan saja? Menurut Bapak dan Ibu refleksi itu apa sih? Refleksi itu biasanya kan di akhir pembelajaran kita refleksi nih. Apa nyimpulin doang? Tidak, apa ya Bapak
Bapak Ibu? Pertanyaan yang diajukan seperti kuis. Seperti kuis. Kuis yang diberikan kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi. Asesmen. Refleksi tidak sama. Oke, boleh ya? Boleh kita tampung dulu. Yang lain ada nggak Bapak Ibu? Refleksi itu apa Sob? Kegiatan kita pembelajaran kita hari ini itu kurang atau lebih. Oke, betul. Jadi refleksi itu guru refleksi, siswa refleksi, dua-duanya. Apa yang kurang? Guru siswa boleh nilai guru. Misal tanya, nah apa yang kurang dari apa yang ibu ajar? Cara ibu misalnya ngomong, saya kan termasuk yang ngomongin cepat kalau ngajar. Satu cepat ngajarnya sampai diprotes sama teman di pelatihan. Sekarang juga cepat biar cepat selesai maksudnya. Nah terus saya tanya, terlalu cepat nggak ibu? Pas bu, ada yang bilang, cari be, tahu. Pati jauh bareng akhirnya. Pati be, apakah naruh nama dari tanah ya? Jadi ada yang ngomong, pati cari, akan jauh, alhamdulillah. Nah terus selain menilai itu ya yang baik buruknya, misalnya nih metode yang ibu pakai hari ini bisa diterima enggak? Nah itu refleksi. Bukan hanya kesimpulan. Terus kita nilai siswanya gimana? Nah itu kan mengamati dari awal sampai akhir. Kalau dilihat-lihat ini siswa ini 50% aja yang respon. Kita omongin aja. Nggak usah kita tutup-tutupin. Tadi ibu lihat hanya 50% aja yang aktif. Apa masalah kalian? Tanya aja. Gitu, itu namanya refleksi. Artinya itu regulasi diri. Melihat kembali apa yang kurang, apa yang sudah baik. Ya akan tentunya untuk memperbaiki proses pembelajaran setelah itu. Terus aplikasinya di EPM mana? Di aplikasinya di RPP Hindaiden. Lanjut kan? Nah disinilah tuang gimana tempat kita nyimpan berkesadaran bermakna mengingatkan Deden. Nah kalau ingat berkesadaran bermakna menggembirakan ngaranya prinsip pembelajaran. Itu namanya. Terus di mana dia tempatnya? Di semua aktif pembelajaran dia melekat. Misal, nih ini di kegiatan pendahuluan nih. Saya kan tadi memilih PBL, ceritanya nih bukan. Nah tadi tuh saya memilih discovery learning. Discovery ya. Bapak Ibu masih ingat sintaknya? Dari pertama tuh ada pemberian rangsangan, kemudian ide bagi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, dan sampai akhirnya itu menyimpulkan. Nah terus Pak Komite berkesadaran Ki. Berkesadaran tuh artinya siswa hadir penuh untuk belajar. Pokoknya boleh cara dari guru menyiapkan siswa itu energinya kelai ketika belajar. Biasanya itu kan di awal-awal kita kelolanya pengelolaan kelas kita kan. Jadi di awal daiki misalnya bobot pelajaran daiki jam 5.6 sebelumnya jam payuris fisika matematika kimia misal gitu. Jadi lawan mau ke sekolah jam kimia ada nih, dia balik jam fisika. Ada yang coki orang bawa baru dari raun, botol maru. Apalagi dari jam matematika wali. Udah ke cara kembalikan fokus siswa tadi kan. Satu, ice breaking boleh, gitu ya. Tarik nafas, gitu ya. Pernah nggak bapak dan ibu itu ada pola tarik nafas sebelum belajar? Bisa ke sekolah, pasti kene, punya sosiologi. Sebelumnya kan olahraga namanya tuh iki, aku udah tuh peringatan sebenarnya. Terus bagaimana mengembalikan fokus siswa? Ajak ice breaking boleh, kalau aja fisik lagi kan olahraga kan Dede. Nah jadi ini bagaimana mengelola emosional dari dalam, misal ngajak dia tarik nafas aja. Tarik nafas ringan, hirup lewat hidung, keluarkan lewat mulut beberapa kali, insya Allah fokus. Ya tidak mungkin 100% setidaknya sudah kembali fokus. Itu termasuk berkesadaran, menyiapkan siswa untuk siap belajar. Biasanya di awal-awal pembelajaran, gitu. Itu namanya berkesadaran. Tulis aja begitu. Oh ini prinsip berkesadaran Pak Kiki. Nah terus awal-awal lagi nih seperti itu kan kita menyampaikan tujuan pembelajaran, mengkaitkan materi pelajaran kita dengan materi sebelumnya atau materi pelajaran lain. Itu sudah mulai bermakna. Ada hubungan antara mata pelajaran itu tuh kita tulis aja begitu bermakna. Ada soimedou, misalnya main pengawas sih bapak pengawas kan ada prinsip pembelajaran dalam RPM. Tapi higin, tuh dikatakan aja. Gitu. Jadi daripada kita mengira-ngira yang mana ya. Oke, tapi dengan catatan nulisnya itu harus memperhatikan indikator yang tadi apa aja bermakna, apa aja berkesadaran. Paham Bapak Ibu? Oke, mungkin terlalu opsi bagi Madari. Terus. Nah, oke.
bahasa menggembirakan bahasa lain ice breaking aja. Iya, nah misalnya di barat kayak ice breaking aja. Terus 4 jam terus kan potong deh. Nah, ini hampir setengah pembelajaran tuh ice breaking apa namanya game poin waktu. Memang humor boleh. Nah, tapi menggembirakan tuh bukan itu aja. Nah, kalau begitu aja kan pembelajaran kita botol loncau deh lain. Terus kan sudah FPM yang kita sudah susun tidak habis. Kebanyakan humor. Gitu ya. Jadi yang namanya pertemuan pembelajaran harus tuntas dari awal sampai akhir. Ibu terus kan orang dari laki. Berarti Gori lah FPM kan deh. Berarti kurang sampai asesmen. Kalau ibu tidak hadir. Kan kita tuh merancangnya dengan alokasi waktunya kan. Nah, jadi kita bagaimana agar tepat waktu lah semuanya dapat. Nah, jadi humor boleh, tapi bermaknanya harus lebih banyak. Lanjut. Nah, kegiatan inti. Nah, kan tadi tuh belum masuk memahami honornya. Pengalaman kan ada 3 tadi tuh, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Oh, banyak di kami. Nah, ini kegiatan inti. Walaupun fleksibel bisa gimana ya, tapi kalau kami dalami itu posisi memahami itu memang adanya di pengalaman belajar memang. Pengalaman belajar mendalam itu ada 3. 1 memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Tentunya kita simpannya di mana? Di pengalaman belajar. Biasa itu adalah inti pembelajaran. Terus memahami nih, terus kok berkesadaran, bermakna menggembirakan. Nah, tetap melekat prinsip yang tadi. Betul di Hori prinsip tadi itu. Dalam memahami dalam pengalaman ada prinsip. Kan pengalaman ada 3. 1 tadi apa dah? Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Prinsip ada 3. 1 berkesadaran. Nah, di TP, dalam TP itu tertuang prinsip kayak ini. Jika kita inti nih, karena sintaks saya itu adalah discovery, kita mulai dengan stimulus ceritanya nih. Nah, apa yang saya lakukan? Tersedia berbagai sumber belajar. Boleh aja kita diferensiasi karena memang anak itu kan gaya belajarnya beda-beda. Jadi saya menyediakan sumber belajar banyak versi. Ada buku teks untuk siapa? Untuk yang visual. Terus ada LKPD di umum, terus ada video YouTube bagi yang audio visual. Terus ada simulasi interaktif, nanti itu untuk semua, untuk yang kinestetik juga. Ini berlaku buat semua. Jadi itu tuh sudah masuk apa di prinsipnya, sudah menggembirakan, ya kan? Karena kita memenuhi kebutuhan belajar anak. Oh, ini menggembirakan, gitu buat anak. Jadi itu poinnya. Terus memang dalam memahami ada menggembirakan. Terus nih langkah kedua dari sintak itu kan identifikasi masalah. Terus lagi saya TP-nya begini, murid dibagi dalam kelompok kecil untuk membahas, mendiskusikan. Di situ kan sudah ada ide-ide yang tumbuh kan, diskusi dan sebagainya. Sudah ada tantangan ilmu, sudah ada tanya jawab interaktif antara siswa. Diskusikan anu dompon kan harus sokin angin. Tanya jawab interaktif, boleh tanya sama siswanya, boleh tanya gurunya. Nah, itu tuh menggembirakan, jadi bukan hanya ice breaking gitu maksudnya. Jadi konsep menggembirakan itu. Terus yang sering kita lakukan formatif, terus sumatif, terus diagnostis. Oke. Yang diagnostis itu yang mana? Di awal pembelajaran jenisnya ada 2. Ada yang kognitif, ada yang non kognitif. Yang kognitif itu kayak tes pilihan ganda, terus yang non kognitif, hobi dan sebagainya. Itu biasanya di awal tahun pembelajaran. Gunanya buat apa? Mengetahui kebutuhan belajar anak untuk mengidentifikasi dia butuhnya gaya belajar apa, gitu. Terus, kalau diagnosis itu istilahnya adalah asesmen awal pembelajaran. Itu termasuk formatif apa sumatif? Formatif. Formatif itu kalau kita kaitkan dengan pembelajaran kurikulum merdeka, masih ingat itu assessment of learning, learning dan for learning. Assessment for learning artinya penilaian untuk pembelajaran. Siapa yang melakukan? Guru.
selama mana? Selama proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Contoh tagihannya apa? Observasi presentasi, penilaian diskusi. Terus selama proses selain yang for learning ada as learning. Siapa yang melakukan? Siswa. Asesmen as learning artinya penilaian sebagai pembelajar. Siapa yang melakukan? Siswa. Contoh penilaiannya apa? Penilaian diri, penilaian teman sejawat. Itu tuh as learning. Siapa yang melakukan? Itu siswa. Kapan dilakukan? Pada saat proses pembelajaran. Terus yang ketiga, off learning itu kapan? Setelah pembelajaran selesai. Itu yang kita sebutnya sumatif. Terus apakah contoh sumatif itu contohnya mana? Tes sumatif ulangan harian, mid semester. Nah terus post test, mereka hari RPPK post test. Oke deh, sumatif atau formatif? Yang kita nih RPP terus asesmen, ada soal 2-3 soal, itu kan kita lakukan setelah selesai pembelajaran, iya kan? Nah itu formatif atau sumatif? Sumatif. Jadi sumatif bukan hanya ulangan harian, bukan. Yang penting TP-nya sudah kita capai dalam 1 kali pertemuan, sudah selesai nih TP kita 3. Selesai semua hari itu, sumatif aja. Kan sumatif itu gunanya adalah untuk menilai hasil belajar setelah selesai. Jadi post-test itu adalah sumatif. Karena selesai belajar kita lakukan. Gitu ya. Nah contoh ya, jadi tesnya banyak, pilihan ganda, tes tulis, kemudian ada tagihan dengan produk, proyek dan sebagainya. Itu termasuk sumatif. Nah, itu aja sih sebenarnya. Disimpannya di mana? Asesmennya apakah harus semua? Tidak. Kalau bisa semuanya, silakan. Awal dilakukan, proses dilakukan, akhir dilakukan. Tiga-tiganya boleh banget malah. Tapi tapi harus ada penilaian. Boleh ketika prosesnya, atau ketika awalnya, atau ketika akhirnya. Gitu. Itu aja sih. Bagian inti dari RPM itu hanya ada 4. 1. Identifikasi. 2. Desain pembelajaran. Seperti itu. 3. Pengalaman belajar. Dan 4 adalah asesmen. Itu bukan hal baru, kita semua sudah lakukan sebenarnya. Tinggal di mana posisinya aja di pembelajaran dalamnya. Itu aja. Sekian. Kita kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, balik ke Natata balik mana ke? Klik balik perintah. Biasa. Ini masing-masing. Jadi kalau ada masalah, diidentifikasi. Tapi identifikasi itu bersama-sama. Terkadang tugas itu mestinya bisa diberikan satu, misalnya gini, ada tugas seni budaya. Bisa ada mapel seni budaya, kemudian mapel bahasa Inggris di prosedur, itu kan ada itu. Ada mapel prakarya makan minum. Ada itu. Ada. Di bahasa Inggris juga begitu, ada prosedur. Sebenarnya kalau ada kita inquiry kolaboratif, 3 guru mapel itu hanya 1 kali saja tugasnya. Jangan hari ini kudek, besoknya sop ayam. Kasihan. Gasnya habis. Kasihan anak ya. Padahal kalau kita berkolaborasi itu bisa di 30 tugasnya. Anda bisa bayangkan ya, ini belum setengah 3, sudah pada mau pulang. Iya. Anak itu dari jam 7 kita tahan. Ini ada sudah. Ya. Pengalaman Anda. Beda usia. Beda Pak, beda. Kemudian guru. Beda guru tua, guru muda Pak. Nah, itu kan
Baru mertua ini. Yang kedua, Tua ini aja ketua. beban kita ini satu materi. Mertua Beban tiluara. anak 14. Masih bocil, masih bocil, masih fresh. Banyak kan? Empat mata satu hari. Coba, kayak ibu Ratu terlambat berapa menit? Dikeluarin. Saya juga. Saya ini tidak tahan rokok. Berarti anak itu tidak suka kimia. Iya. Cici. Tidak boleh marah juga. Iya. Dia tidak suka. Tidak suka agama. Jadi begitu. Masalah Makanya anak dikeluarkan dulu saja semua. tidak menjadi masalah pribadi, harus menjadi masalah bagi semua. Intinya di Allah ya Rabbi. kalau kolaborasi. Teknisnya ya tadi identifikasi dulu, kemudian kita mendesain solusinya, kita rancang programnya. Tentu saja ya yang kita lakukan itu kemudian baru dilaksanakan. Kita orang anak buah. Jadi jangan dirancang saja. Besok rancang. Besok lagi rancang. Besok rancang. Oh, mungkin. Sampai semester baru masih rancang aja. Karena kebiasaan kita itu. Kebiasaan kita. Nah, rancang. Padahal pertanyaannya Ibu kan saya sering juga ikut rapat. Pertanyaan ini sudah ditanyakan di rapat yang dulu. Persis. Lagi modal. Persis itu kan. Perlu dibikin. Bertanya lagi. Perlu dibikin video. PTT nggak tidak pernah diaplikasikan. PTT namanya itu. Harus ditanyakan. PTT itu namanya. Jangan jadi. Mau ya? Nah ini PTT namanya. setelah ini kan kalau tidak dikerjakan, tidak diaplikasikan, diimplementasikan, ya nggak bisa evaluasi. Terus. Iya. Kalau hanya rancangan-rancangan. Intinya tadi di inquiry program itu ya tadi ada masalah ngomong di konver. Saya masuk, saya lewat, mereka lagi ghosting. Di konver itu ghosting. Kan masalah. Mengingatkan. Konverku online, makanan baru. Iya. Oke. Kumpul uang. Nah, ini gimana konvernya? Jadi Kumpul pesan yang baru. setelah tadi kan ada 4 tadi, yang perlu diingat hanya itu. Dan siklusnya itu berkelanjutan. Kalau misalkan setelah dievaluasi kurang bagus, nanti ke siklus kedua, dia mulai dari identifikasi lagi, rancang lagi, aplikasi lagi, evaluasi lagi. Ternyata belum berhasil juga. Kembali lagi ke siklus. Kemudian tidak berhasil, kurang ajar, masa 3 kali nggak berhasil. Berarti dikasih identifikasi yang keliru. Jadi paling nggak masalah 1, terus di siklusnya 3 kali nggak berhasil buat relatan. Jadi paling nggak, biasanya kalau di PTK ya, itu paling nggak 2 siklus itu sudah berhasil. Masuk siklus 3 itu ya. Jadi Bapak Ibu, jadi inti dari inquiry kolaboratif itu ya tadi bekerja sama. Jadi masalah siswa tidak menjadi masalah pribadi, tapi menjadi masalah. Slide terakhir ini saya lihat, terima kasih. Tepuk tangan.